Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Usaha modal kecil hasil jutaan. Mungkin ada yang berpikiran bahwa itu nggak mungkin atau itu hal yang mustahil. Kalau mau usaha hasilnya besar, modalnya harus besar. Ini paradigma yang salah dan ini harus dirubah ya. Dan nanti akan saya ceritakan pengalaman-pengalaman saya dalam memulai usaha dari dulu terus ganti usaha lain dengan modal seadanya, tapi memiliki yang namanya penghasilannya yang berkali lipat. Jangan di skip videonya, jadi memang lihatlah sampai habis, jadi biar paham, oh ini maksudnya begini, oh ini harus begini yang dilakukan. Teman-teman bisa mempraktekannya dan teman-teman bisa melakukannya karena ini adalah sesuatu yang sangat nyata dan saya sudah membuktikannya. Saya sudah pernah melakukannya sebelum saya fokus pada apa yang saya kerjakan sekarang. Yang pertama itu adalah mindset. Mindset kita harus bagaimana sih? Kita harus memiliki mindset bahwa usaha kita yang kita mulai atau yang teman-teman mungkin udah ada usaha ya, terus pengen membuat usaha itu semakin maju lagi. Nah, mungkin bisa simak video ini ya. Dulu banyak orang berpikiran sebelum ada banyak banget tutorial atau ya channel-channel pengembangan diri, orang berpikirnya membuka usaha itu adalah dengan modal besar hasilnya besar. Belum tentu. Usaha yang kecil hasilnya juga kecil, itu juga belum tentu. Semua tergantung mindset kita. Kalau mindset kita ini udah pas, udah bener, sesuatu yang kecil itu akan menjadi sesuatu yang besar juga. Contohnya begini, kalau dalam mindset teman-teman udah tanamkan kepikiran bawah sadar bahwa usahaku begini aja, udah gini aja udah hidup, gini aja udah jalan kok, gini aja udah bersyukur kok. Tapi kita memiliki pemikiran yang wah itu enak banget ya usahanya jalan, wah itu yang bidangnya sama ramai banget, kok punya aku sepi, bukunya di mana itu. Jadi akan timbul persepsi-persepsi negatif yang itu akan tertanam kepada pikiran bawah sadar kita. Akhirnya apa? Ya kita mencari orang pintar ya, orang pintar bukan orang pintar itu untuk wah saya minta penglaris biar usaha saya ramai dan saya bisa memiliki penghasilan yang besar. Padahal kalau dipikir orang yang ngakunya pintar itu hidupnya ya gitu-gitu aja. Bahkan apa ya, dia dengan alasan wah kalau begini nggak boleh dong, kita namanya nolong terus kita berharap kekayaan. Ya kalau seperti itu kita nggak perlu bayar, nggak perlu bawa syarat apapun ke sana. Nah itu logikanya aja ya. Terus dalam pikiran bawah sadar kita harus menanamkan yang namanya begini, usahaku jalan, usahaku rame, usahaku akan terus berkembang. Dan nanti kita bahas ya caranya bagaimana. Yang pertama perbaiki mindset dulu. Kalau mindset kita udah bagus, nah itu apa yang mau kita jalankan itu akan membawa sebuah keberuntungan. Dan keberuntungan itu bukan datang tiba-tiba, keberuntungan itu kita yang ciptakan. Bagaimana? Sudah ada saya ulas juga ya tentang keberuntungan, terus saya buatkan audio afirmasinya juga. Teman-teman bisa dengarkan, teman-teman bisa nonton dulu bagaimana agar kita ini jadi orang yang selalu beruntung. Dan dengan kita menerapkan itu, kita udah berubah mindset kita, cara pandang kita ke berbagai hal itu akan berubah ya, karena kita hanya menanamkan sesuatu yang positif dan kita akan menangkap setiap peluang yang datang. Lalu yang kedua adalah mulai saja dulu ya. Kenapa kita harus memulai dulu? Kadang ada pemikiran begini, belum siap, alat-alatnya belum ada, terus kita belum siap juga untuk bagaimana caranya, terus kita juga modalnya masih tipis. Nah, dengan kita nggak pernah memulai, kita nggak akan pernah menjadi sesuatu. Ingat, saya pernah bilang kita mau berjalan sejauh apapun dimulai dari langkah pertama. Terus kita naik Ferrari pun juga untuk berjalan itu dibutuhkan putaran pertama, ya putaran rodanya yang pertama kali. Tanpa ada itu nggak mungkin kita bisa langsung sampai ke tujuan. Yang penting mulai aja dulu. Apapun hasilnya dan bagaimanapun nanti prosesnya, jalani dulu, mulai aja dulu. Contoh begini, ada seseorang, ini kisah nyata ya, yang tadinya dia nganggur nih, nggak punya pekerjaan. Terus akhirnya apa? Dia punya gagasan untuk membuka sebuah angkringan. Jangan dianggap sepele. Usaha yang saya sampaikan di sini jangan dianggap sepele. Dia pengen membuka angkringan dan akhirnya apa? Dia peralatannya cuman ngambil punya ibunya dulu, kompornya zaman dulu masih pakai kompor minyak, bayangin tuh, wajan segala macamnya ambil punya ibunya dulu. Terus modalnya yang lain bagaimana? Itu dia minjem temen, janji dalam waktu seminggu, waktu itu pinjem 200.000, dia nyoba buka tuh usahanya.
terpal segala macam belum pakai, asal buka aja dulu. Nah begitu udah mulai jalan, itu nggak nyampe seminggu, bahkan pada hari itu juga dia kembalikan tuh uang yang dia pinjam untuk modal. Dari situ dia puterin lagi keuntungannya untuk modalnya jauh lebih besar, dan sampai saat ini masih bertahan dan masih ada. Nah bayangin tuh, nih kalau nggak percaya ini fotonya nih. Dari situ ada usahanya yang dia mulai itu tanpa mikir. Dalam artian tanpa mikir apa? Udahlah, mulai dulu yang penting. Dan akhirnya usahanya berjalan terus, ya semakin lama semakin besar, dan bahkan dia bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai sarjana. Terus jangan salah, dia juga memiliki rumah yang bisa dibilang bagus. Jadi bukan hanya jualan yang tadinya kita pikirnya kecil terus nanti hasilnya juga kecil, nggak seperti itu. Karena dengan kita mengembangkan apa yang ada di pikiran kita, apa yang sudah kita tanamkan pada pikiran bawah sadar, maka alam semesta akan menariknya untuk kita. Ingat, law of attraction, kita percaya dan gak percaya, itu akan terjadi, dan itu akan menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan. Kemarin saya juga udah bahas ya di video ini ya, seorang teman yang dia memulai membuka usaha, omset berapa? Dengan omset 300 juta tiap bulan, dan dia mulai tanpa modal. Bagaimana bisa seperti itu? Ya kembali lagi mindset, kita menanamkannya apa? Kalau kita menanamkan pada diri kita bahwa usaha itu jalan, terus usaha itu maju, kita juga menggambarkan dan merasakannya, itu akan menjadi sebuah kenyataan. Terus lagi, saya pernah buka usaha. Apa itu usahanya? Saya membuka toko komputer waktu itu. Dan teman-teman tahu, modal saya berapa? 50.000 saya punya toko komputer. Kenapa bisa seperti itu? Kok 50.000 bisa toko komputer? Terus sewa ininya bagaimana? Terus beli alat-alatnya bagaimana, promosinya bagaimana. Ini saya ceritakan, saya memulai sesuatu, itu saya mulai dulu. Masalah nanti bagaimana belakangan. Saya memulainya waktu itu 50.000, itu untuk mencetak brosur. Bayangin, saya cuma modal brosur. Dan teman-teman tahu, saya nggak punya kenalan yang namanya supplier, distributor untuk alat-alat komputer. Dari situ ya udahlah, saya nyari iklan di koran, toko mana nih yang harganya lebih menarik. Oh ada ABCD. Oke, saya hubungin. Bisa nggak saya pesan di sini? Kalau pas saya ada order, nanti saya ambil di sini. Tapi dengan harga khusus. Karena ya biar saya juga dapat keuntungan lebih. Dan waktu itu ada order pertama kali itu senilai 9 juta. Dari 9 juta itu saya nggak modal, cuma nawarin spek lewat brosur. Dan teman-teman juga perlu tahu, saya nggak bisa ngerakit dan install komputer waktu itu. Terus akhirnya apa? Ya sudah, kita jalanin dulu. Wah, ini ada orderan nih, saya order dulu, booking. Karena saya minta DP dulu, terus saya DP-kan ke toko yang kerjasama dengan saya. Dan abis itu apa? Ya toko itu udah siap, saya minta pelunasan, akhirnya saya kirim barang itu ke rumahnya. Terus selanjutnya ada lagi kejadian yang sangat unik. Waktu itu saya melayat ke, ya bisa dibilang ada saudara gitu yang meninggal ya, orang tuanya. Terus ketemu teman sekolah dulu, terus kita ngobrol. Akhirnya apa? Kita ngobrol, dan obrolan itu sepele banget sebenarnya. Ditanya, kerja di mana? Oh, aku buka toko komputer. Oh, bagus lah kalau ambil barang tempatku aja. Loh, kamu ada toko? Enggak, aku distributor salah satu brand yang itu terkenal. Ya udah, aku main ke kantormu dulu ya, kapan ya? Nah, akhirnya kita tuker-tukeran kontak, kita main, dan dari situ apa? Ada project yang sangat, ya bisa dibilang waktu itu udah luar biasa. Karena apa? Nilainya ratusan juta. Saya nggak modal ya, saya modal brosur 50.000. Saya ambil itu project, saya nggak ada modal. Karena apa? Saya kerjasama dengan teman tadi. Ini gua ada project nih, gua ambil barang dari lu, cuman bayarnya nanti ya, aku DP dulu. Setelah dapat DP, kita kasih ke dia. Oke, kita kerjakan itu project sekitar 20 unit komputer. Dan akhirnya apa? Itu selesai, ada pelunasan, kita lunasin karena kita dikasih tempo juga, karena udah kenal, enak kan? Nah, dari situ saya bisa membuka sebuah toko komputer, dan banyak perusahaan yang itu bekerja sama dengan saya untuk suplai hardware. Dan bahkan ada nih untuk hardware sebuah mall,
toko-toko tenants di mall itu yang dia pakai computerized, semuanya dari saya. Bayangin tuh, itu kita tanamkan dulu pada mindset kita bahwa modal kecil juga bisa menghasilkan jutaan. Nah, banyak banget sih kalau mau diceritakan. Sekarang gini, teman-teman misalkan punya ide apa, mulai aja dulu. Dalam mindsetnya jangan ditanamkan yang namanya wah kalau rugi gimana, kalau nggak jalan gimana. Mulai aja dulu ya. Mulai, yang penting kita berani melangkah dulu, hasil nanti belakangan. Selama kita serius, kita memberikan sesuatu yang terbaik, itu akan menjadi sebuah peluang yang sangat besar. Nah dari situ teman-teman bisa ya apa yang bisa dijalankan, jalankan dulu. Misalkan di daerah teman-teman nih penghasil apa, coba lakukan. Sekarang zamannya online. Kalau saya dulu memulai nggak ada yang namanya dari online, dan saya mengembangkan usaha saya tersebut itu kemudian ke online. Nah nanti saya akan bahas juga ya bagaimana saya mengembangkan usaha dengan modal kecil terus bisa menghasilkan yang besar, bisa dapat proyek-proyek besar setelah kita memulai. Nah manfaatkan relasi kita. Relasi ini untuk apa sih? Kita punya banyak relasi. Contoh, saat saya buka usaha komputer, saya tembusin relasi-relasi. Mungkin saya kenal kepala kantor pos di mana, saya tembusin. Oh ada usaha ini nih. Terus tadi yang di mall tadi juga karena saya punya relasi. Dan akhirnya apa? Kita ada kerjasama di situ. Dari kita semua, dari mulai hardware ke softwarenya kita semua. Ingat, saya nggak bisa install, saya nggak bisa rakit, tapi saya berani memulai. Dan basic saya, ya kalau komputer bisa dibilang terbatas. Tapi karena apa? Mindsetnya udah ada. Terus relasi ini juga akan menunjang. Nah dari sini saya mengembangkan usaha itu dari mana? Waktu awal-awalnya booming Facebook, sebelum ada Android, sebelum ada BlackBerry, saya mengembangkan usaha melalui Facebook. Ya, kenapa melalui Facebook? Karena di situ banyak orang yang ya memang bisa dibilang mereka adalah leader-leader dalam sebuah komunitas. Saya ajak kenalan, saya dekatin, saya ajak ngobrol, baru dari situ kita udah terjalin interaksi yang bagus. Saya tawarkan, saya punya produk ini, bagaimana? Nah akhirnya apa? Tertarik karena ada kelebihan-kelebihan. Jadi teman-teman tunjukkan kelebihan teman-teman. Misalkan nih, memulai usaha pisang goreng, jangan dianggap remeh. Pisang goreng, contoh, teman-teman punya satu gerai pisang goreng. Jadi satu pisang goreng ini memiliki hasil sebesar berapa? 50.000 bersih ya, sehari bersih 50.000. Bukalah untuk outlet kedua. Di outlet kedua usahakan hasilnya sama, kalau bisa lebih besar, seimbang paling nggak ya. Berarti penghasilan teman-teman udah berapa? Udah 100.000 per hari. Sebulan udah berapa? 3 juta. Kalau misalkan teman-teman bisa mengembangkan itu menjadi 10 outlet, 50.000 per hari bersih kali 10 berarti berapa? 500.000. Dari 500.000 itu kalikan dalam sebulan, udah jadi berapa? Ya kan 15 juta cuman jualan pisang goreng. Apakah ini mungkin? Ya ini sangat mungkin dan ini bisa. Jadi tergantung bagaimana teman-teman berani memulainya. Tapi ingat ya, ini bukan cara instan. Ini adalah cara yang memang ada prosesnya dan kita harus melewati semua itu. Selain itu kualitas juga harus ditingkatkan ya. Jadi jangan sembarang wah udah begini aja laku. Konsepnya bagaimana kita bisa menjual sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Teman-teman boleh percaya boleh nggak? Saya menjual sebuah produk. Saya membuat produk waktu itu beberapa tahun yang lalu. Itu kalau di pasar harganya 1.000 itu udah dapat banyak banget, mungkin bisa untuk kita sehari. Tapi dengan saya modifikasi, saya bisa menjualnya 9.000 per 50 gram, dan itu sudah dipasarkan di berbagai daerah dan juga di luar negeri. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, kalau kita berjualan yang namanya kuliner atau produk yang dipakai atau pakaian ya, atau sepatu, itu pikirkan bagaimana cara mengemasnya agar menarik ya. Terus yang kedua, di mana kita menjualnya. Kalau kita hanya menjualnya di tempat biasa, hasilnya akan biasa. Kita harus kembangkan lagi, kita menjualnya di mana. Dan tempat-tempat tertentu yang itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi, perputaran ekonomi yang tinggi, itu sangat mendukung. Dan itu membuat kita akan mendapatkan penghasilan yang lebih. Contoh, misal teman-teman jualan pecel nih, hanya jualan di pinggir jalan, pecel. Harganya mungkin ya bisa dibilang 5.000. Coba
teman-teman kembangkan lagi, masuk ke sebuah perkantoran yang di situ jual 10.000, pasti laku. Jam-jam tertentu, kenapa? Kelas ekonominya lain. Nah, itu bisa teman-teman kembangkan, teman-teman jabarkan sendiri. Mungkin kalau teman-teman bertanya, silahkan tulis di kolom komentar, saya pasti akan menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi segala sesuatu itu mulai dari pikiran kita dulu, mindset kita dulu. Kita menanamkan apa, ya itu yang akan dihasilkan. Tapi semua itu bukan instan, semua itu ada prosesnya. Karena apa? Karena akan ada penyesuaian dari diri kita dan alam semesta. Jadi teman-teman bisa kembangkan dan tanamkan hal-hal positif pada pikiran bawah sadar teman-teman, bahwa modal recehan bisa menghasilkan jutaan. Sukses.